Untuk Kediri sendiri sangat-sangat bagus untuk film nasional. Kita tahu persis kalau film barat itu mungkin seminggu, 2 minggu, 3 minggu paling ya. Mentok itu 1 bulanan. Tapi kalau film nasional bisa lebih. Senari podcast, seni dan inspirasi, kelurahan Remimanum Kediri. Oh yeah. Okay. Selamat berjumpa dengan saya. Ini kita kali ini akan ngobrol, Sobat Senari, podcast seni dan inspirasi dari Kelurahan Ringinanum. Kali ini kita akan ngobrol seru kemungkinan ini. Katanya kita akan ngobrol dengan Bapak Manajer XX1 Kediri. Nah, Kediri, area Kediri. Mungkin untuk pertama kali saya sampaikan salam jumpa. Terima kasih Pak David. Ya, ini mungkin bisa diperkenalkan profil diri dulu sebelum kita ngobrol gayeng pada hari ini. Ya. Monggo. Oke, selamat siang Sobat Senari. Saya Cinema Manager Radioan Kediri XX1 atas nama Pak Sutardi. Terus lahir di Sragen. Sragen ya? 45 tahun yang lalu kurang lebih. Terus di Kediri sendiri 6 tahun lebih, Pak. Karena saya masuk April 2019 April. Sebelumnya di Ambon, Maluku, pindah ke Jawa, masih proyek waktu itu. Gambaran saya itu, kalau kita dulu kan dari mall 1 dan mall berikutnya pasti ketemu yang mall besar. Iya. Sempat searching di Google waktu itu. Loh, gak apa-apa di Kediri, sepenting balik ke Jawa waktu itu. Karena orang tua sudah sepuh, bapak terutama. Terus 2016 penugasan di Maluku itu ibu almarhumah meninggal. Makanya harapannya balik ke Jawa itu saya bisa dekat sama orang tua, paling enggak ke bapak. Kalau dari Kediri ke Sragen kan 3 jam, 4 jaman bisa ditempuh. Itu harapan pertama. Terus masuk ke Kediri, kalau kita banding dulu di Ambon itu dengan sedemikian rupa majemuk. Kalau sana 50-50 antara Nasrani sama Muslim. Oh gitu. Jadi karyawan saya juga separuh Muslim, separuh Nasrani. Dibilang keras-keras, kembali ke Kediri yang sangat halus. Oh gitu. Terus murah meriah makanannya. Terus ternyata dinginnya kayak di Malang. Itu ya saya kalau kalau Ambon kan panas, Pak. Oh gitu. Kanan kiri kan pantai, jadi panas. Balik ke sini dingin, suasana kotanya juga nggak terlalu gede ternyata. Kecil, 3 kecamatan waktu itu. Pikir saya ini paling nggak singgahan saya yang nyaman. Karena pembanding saya sebelum di Ambon di Surabaya 11 tahun itu besar, terus panas, 24 jam nggak ada liburnya, itu di jalan ada aja Pak, ramai sekali. Pernah di Surabaya ya lama? 11 tahun Surabaya. 11 tahun. Surabaya. Artinya juga sudah suka dengan pecel Kediri juga ya? Iya. Ada tumpang ya? Iya, betul. Jadi Kediri satu kota yang nggak terlalu besar, tapi sangat besar di kehidupan saya sebagai cinema manager yang diberi kepercayaan mengelola di sini. 6 tahun itu angka yang sangat lama kalau di kami. Karena rata-rata 2-3 tahun sudah di loring, Pak. Gitu. Itu ya kalau kita berbicara XX1 tentu kan manajemennya berdampingan dengan Ramayana. Kalau saya sendiri tahunya Ramayana sudah berganti, jadi kan masih tetap masih, gitu. Iya, masih. Artinya kepemimpinannya juga keren ya. Iya, saya ketemu Pak Urip, terus dari Pak Urip berarti langsung Pak Andre. Ya. Terus sebelum Pak Andre itu sempat ada yang orang Makassar itu, yang kemudian Pak Vita Kalimantan, terus sekarang Pak Didit itu. Iya, sudah berganti berkali-kali jenengan Mas. Gitu. Baik, ya, ini mungkin kita akan ngobrol, setelah ngobrol tentang pribadi beliau,
Ini mungkin kita akan ngobrol berkaitan dengan XX1. Itu Hmm. sebenarnya kalau penyebutannya sebenarnya XX1 atau XXI ya, tulisannya XX ya. 21. 21 21. sebenarnya. Oh ya, 21. 21 Sobat Ya, Senari. Ya, ya. jadi apapun labelnya, yang dulu 21 grup lama 21 yang Group. bendera Amerika itu, kemudian sekarang yang SSI itu sebenarnya sama. Sama. 21. Ya, Oh, sama. ya. PT-nya Nusantara Sejahtera Raya. Terus di kantor kita head office itu ada eh, di mana? Di Wahid Hasim dulu Wahid kantor Hasim. pertamanya. Terus kemudian untuk apa? Gedung pertama berarti yang di Metropol itu di Jalan Diponegoro itu. Kalau di 21. Ya. Di XX1 atau 21 ini sendiri kan jajaran yang atas ya di dalam mengelola bioskop di Indonesia ini. Mungkin apa sih yang membuat XX1 atau 21 ini bisa establish dan berkembang luar biasa itu sampai hari ini? Oke. Yang jelas komitmen untuk selalu menjaga kualitas, kemudian service excellent kepada customer, terus rasa nyaman yang kita kasih ke customer dalam menonton di bioskop, itu mungkin yang selama ini membuat kita bertahan di dunia hiburan, khususnya pemutaran film. Itu yang kita rasa selama ini memang sangat-sangat kita jaga, baik itu kebersihan, kemudian keamanan, kenyamanan, kemudian kualitas, baik itu dari video dan audio, kemudian kebersihan itu yang paling utama. Mungkin terasa sekali kalau kita masuk dalam. Selama ini memang standarisasi itu sama nasional, yang kita bakukan sehingga outlet per outlet itu sama, baik itu untuk kebersihan ruangan, kemudian dinginnya, kemudian SOP dan sebagainya, kita sama ratakan dari satu outlet ke outlet yang lain sama. Baik, untuk berikutnya ini berkaitan dengan 21 bioskop yang ada di Kediri. Di dalam pengelolaan tentu ada kendala atau mungkin hal-hal yang unik atau yang sesuatu yang bisa diceritakan tentang 21 berkaitan dengan mungkin pengunjung atau tentang suasananya bagaimana? Di Kediri kotanya nggak terlalu besar ya. Terus secara umum kendala selama saya pegang terus mengelola outlet di Kediri sangat aman, terkendali. Terus ada beberapa kejadian ataupun masalah yang terjadi pun intinya normal-normal aja, kayak gagal show itu pasti umum di dunia hiburan, karena kita tahu persis namanya alat yang proyektor, kemudian kadang kendala AC dan sebagainya pasti ada rusak. Bahkan pernah kendala COVID juga saat itu. COVID, semua yang merasakan itu. Kalau kendala secara umum kita di peralatan itu tentunya kaitannya sama technical, yang selama ini tentunya support dari head office itu sangat cepat. Di kami sendiri, kalaupun ada kendala itu kebantu sama ada Ciko itu yang mengkoordinir teman-teman technical, bisa dipandu baik itu dari mungkin telepon ataupun video call dan sebagainya untuk perbaikan kisi-kisi yang terjadi di lapangan. Terus kemudian untuk spare part langsung dari head office. Sejauh ini Kediri sendiri, kalaupun dari customer itu masih kondusif, baik itu komplain juga tentunya nggak terlalu yang besar banget. Mungkin ada beberapa komplain yang waktu ada kerusakan, karena sekarang manpower kita terbatas. Ya kalau dulu mungkin segera kepegang, karena taruhlah kalau dulu awal itu customer
untuk karyawan kita itu 30, sekarang itu mungkin tinggal setengahnya, kalau enggak 2/3-nya. Jadi waktu ada kendala itu mungkin karena tinggal 1 orang atau 2 orang masih handle yang lain, jadi nggak kepegang, agak mundur. Cuman itu semua tentunya kita perbaiki dengan harapan bisa ngasih servis ke customer yang terbaik, yang excellent, jangan sampai mengecewakan. Jadi apapun kendalanya segera kita handle, terus jangan sampai mengecewakan customer, baik itu mungkin minta refund tiket ataupun pindah studio dan sebagainya. Kis-kis ini kemudian solusi ini kita sampaikan ke customer, biar sama-sama ketemu solusinya, win-win solution paling enggak, jangan sampai mengecewakan customer. Ada beberapa case customer mungkin minta pindah ataupun refund saldo dan sebagainya, karena nggak dipungkiri itu hak customer, karena yang bersangkutan sudah ngeluarin dana untuk beli tiket, kecewa karena gagal show, karena ada kerusakan di proyektor. Tapi balik lagi, yang namanya komputer semuanya itu kadang ada hangnya, jadi harus di restart, kemudian start lagi. Kita perlu yang namanya kita restart itu dari mati ke nyala lagi itu ada 10 menitan, manasin mesin lagi, kan pakai lampu xenon ya. Itu baru bisa start lagi, connect lagi ke komputer, nembak film lagi kayak gitu. Makanya agak lama. Tapi balik lagi, ada customer yang vokal, ada customer yang nurut, tapi secara umum Kediri masih kondusif. Dengan background saya yang dulu di Jakarta sama Surabaya sangat-sangat complicated. Enggak, mereka malah kalau kota besar itu lebih sangat complicated karena mereka anggapannya waktu, kemudian dana mereka sudah time is money itu loh. Saya sudah ngeluarin ini, saya minta gini. Mereka paling keras itu waktu itu saya di Jakarta, kemudian di Surabaya. Itu kerasa sekali. Kalau Kediri masih aman. Berarti dengan SOP yang luar biasa dari 21, kemudian di bawah kepemimpinan jenengan yang satset untuk koordinasi juga, menyelesaikan permasalahan, jadi itu menjadi poin penting ya, poin penting. Yang mana kalau di Kota Kediri kan juga tumbuh di banyak tempat juga ya, ada CGV, kemudian Golden, ada Sam sekarang. Dan satu hal yang sebenarnya yang saya angkat topi juga kepada Pak Sutardi itu adalah setiap kali saya diundang di BPKAD, beliau itu selalu dapat penghargaan, piagam. Beliau itu yang taat pajak. Jadi setiap tahun ya Pak Tardi. Jadi 21 Kediri itu tiap tahun mendapat piagam penghargaan berkaitan dengan wajib pajak yang taat pajak. Mungkin itu bisa disampaikan kepada Sobat Senari, mungkin kiat-kiatnya bagaimana? Kalau di 21 sendiri kita kan pajaknya include, tidak ditarik dari customer, jadi include di tiket. Jadi dari hasil tiketing itu taruhlah harga 10.000, berarti 10%-nya sudah masuk ke pajak, 90%-nya masuk ke kami. Terus nggak dipungkiri, kalau negara ataupun satu wilayah, satu tempat pengen maju harus taat pajak. Itu prinsip dasar. Terus dari head office sendiri sudah menekankan kita nggak main-main kalau masalah pajak, karena sesen pun kita nggak akan mengurangi. Terus kemudian report dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun kita sangat-sangat sesuai, nggak ada yang kita main-main. Tentunya harapannya dengan kami hadir di Kediri bisa membawa suasana baru, kemudian ada sumbangsih untuk pemerintah setempat, baik itu dari pajak hiburan kami, kemudian dari kami ngasih warna baru, bahwasanya sekelas Kediri ada 21 yang menyuguhkan baik itu film nasional ataupun film-film barat yang harapannya paling enggak ada edukasi buat masyarakat setempat. Itu aja sih Pak.
terima kasih. Eh, ini tadi sempat jenengan sampaikan berkaitan dengan tiketing ya. Tiketing ternyata juga menggunakan ranah online juga ya, Online berkaitan juga, dengan tiket. ya. Berarti nanti sistemnya punya saldo atau transfer, Iya, saldo. saldo gitu Iya. ya. Kemudian untuk pemasaran juga menggunakan media sosial mungkin. Media sosial kita ada IG, kemudian Twitter, Facebook juga. Kalau itu langsung head office yang Mengelola, adminnya, yang mengelola. Kita Jangan di lupa daerah nggak boleh. ikuti. Iya. Jangan lupa diikuti. Iya. Kemudian ini kita akan ngobrol yang lebih seru lagi berkaitan mungkin gini Pak Sutardi, film-film yang saat ini di mungkin bulan-bulan terakhir ini yang sangat digemari oleh para penonton itu biasanya yang bergenre apa? Oke. Kalau Kediri ini dominan horor. Horor aja. Ya. Terus kemudian komedi. Terus Kayak Bayu Skak dan lain-lain iya, itu ya. kalau kita ngomongin grup Tom Tiwan itu dulu kan pasti box office. Oh yang ya. jadi terkenal. Terus ternyata dari pengalaman saya 2012 ke sini eranya digitalisasi. Jadi dulu yang kita masih pakai 35 kopi film kopi itu. Terus kemudian ganti ke digital, ke hard disk. Itu ternyata film nasional. Film nasional yang sangat-sangat rame. Kalau untuk Indonesia ya pada umumnya. Keren. Karena kita tahu persis Ya. film paling rame kan KKN. Desa Penari itu. Terus sempat yang kedua itu agak lain, komedi horor. Oh iya. Terus ini agak lain disalib sama Jumbo. Ya. Animasi. Itu animasi. Keren. Sangat-sangat nggak terduga. Ya. Terus kalau dulu seingat saya 2 juta itu sudah banyak sekali. Sekarang itu ternyata rate penonton untuk film-film tertentu termasuk yang saya sampaikan tadi KKN, terus Jumbo dan sebagainya sudah 9-10 juta. Jadi lebih banyak lagi. Keren. Kalau untuk Kediri sendiri sangat-sangat bagus untuk film nasional. Kita tahu persis kalau film barat itu mungkin seminggu, 2 minggu, 3 minggu paling ya. Mentok itu 1 bulanan. Tapi kalau film nasional bisa lebih. Ini terjawab sama film Jumbo yang hampir 2 bulan, sebulan setengah lebih. Itu bisa bertahan. Terus agak lain itu juga rame waktu itu, KKN juga kayak gitu. Yang sangat-sangat mengangkat untuk akupansi di tempat kami. Oh iya. Berkaitan dengan film, mungkin selain barat seperti yang disampaikan yang terakhir ini apa Mission Possible juga itu ya, John Wick dan lain sebagainya. Adakah film yang dari Asia yang mampu membuat penetrasi di Indonesia mungkin di kota Asia Kediri? Berarti kan mindset kita akan tertuju ke Donnie Yen, Jackie Chan, mungkin gitu. Korea juga. Itu kurang saat ini ya. Kurang saat ini, nggak terlalu. Jadi itu nggak sebanding sama yang film nasional kalau di dalam tempat kita. Ada beberapa film termasuk kemarin yang Bayu Skak syuting sama Pak Abu Wali Kota itu. Oh ya. Itu kan yang dibawa berarti genrenya komedi. Itu juga waktu itu disandingkan sama film Doctor Strange. Berarti kan film besar. Oh iya, baratnya Marvel Studio. Itu aja bisa ngimbangin, Pak. Tambah keren. Bayu yang di atas. Untuk kami loh ya. Padahal itu bahasa daerah. Ya. Keren. Bahasa daerah. Khususnya Jawa Timur ya. Itu sangat bagus. Sampai saya itu, ini luar biasa. Karena disandingkan sama Marvel. Harusnya kan Marvel yang ini. Ternyata enggak. Kalau di tempat kita waktu itu Bayu Skak dan kawan-kawan sangat-sangat tinggi animo penonton. Berarti sempat era kebangkitan di tahun 2000-an, di awal 2000-an ada apa dengan Cinta pada saat itu. Betul. Sempat turun, sekarang berarti naik luar biasa lagi. Untuk film nasional. Kalau menurut Pak Sutardi nih, terkait dengan film, ini kan udah ada Jumbo, kemudian yang terakhir kemarin ada DKI ya, Warkop gitu kan. Warkop Reborn itu kemarin kan juga animasi. Kemungkinan penetrasi film-film animasi ini juga akan
bisa se-booming Jumbo atau mungkin hanya hype sementara aja kalau yang kemarin itu? Oke. Kalau ngomongin Jumbo terakhir, kalau Ya. saya amati kenapa bisa boom, satu timingnya pas. Waktu Oh. liburan, kemudian yang di guide ini pasarannya anak-anak. Terus pasti kalau ngomongin film anak-anak, keluarga yang nonton, nggak mungkin nggak didampingi. iya, masuk. Ibaratnya dia punya anak satu, berarti ngajak bapak ibunya jadi 3. Ada 3. Terus Oh, anak beli minuman, nggak mungkin nggak dibelikan. Oh, Sales untuk F&B kami juga naik. Itu setepuk dua bahasanya sekali dayung ya, dua pulau. 20 terduga, ya, kayak Keren, gitu. keren. Terus kemudian dari untuk gambar, kemudian suara, kualitasnya sudah sangat-sangat bagus. Support itu ya. Nah, yang ketiga, ceritanya kuat sekali. Motivasi buat anak-anak sangat bagus. Bahwasanya intinya kalau kita mau meraih apa yang kita cita-citakan, ya kita harus berusaha keras. Ya. Nggak apa-apa jatuh bangun kita jalani, tapi kita harus kerja keras untuk ngejar apa yang jadi kita cita-citakan. Secara nggak langsung kayak gitu. Saya garis bawah kayak gitu. Sangat bagus ceritanya. Sangat bagus ya. Ya, berarti ada kemungkinan untuk akan ada jumbo-jumbo lain ya yang berikutnya. Kemudian ini Pak Sudarti, ini kita mungkin di akhir sesi lah. Tapi karena obrolan kita sangat luar biasa, mungkin ada part berikutnya kelihatannya ini Sobat Senari. Ini kalau berbicara seperti tadi yang jenengan sampaikan, di film Jumbo kualitas suaranya juga bagus. Ya. Ini yang terkenalnya kan Dolby ya. Dolby Atmos ya. Ya, Dolby Atmos itu yang paling tinggi kalau di tempat kami. Oh. Jadi mungkin kalau dengan Persani bioskop ataupun studio teater itu rata-rata kan speakernya di depan, bawah itu, kemudian di tengah, di belakang layar nggak kelihatan sih untuk speakernya yang di depan. Kemudian yang ngeliling kita. Tapi kalau di Dolby Atmos, nanti di atas kita ada. Digantung lagi. Seling digantung. Berarti kalau ada Jurassic Park, Pterodon terbang, helikopter itu suaranya di atas kita. Di atas, Terus keren ya, ada kayak video yang buat muter Atmos. Kalau diputar di Dolby Atmos itu titik hujan itu dengeran kayak kita di alam luar itu. Itu yang paling bagus. Berarti di semua sisi ya? Ya, di semua sisi. Kalau di grup kami di 21 biasanya yang kapasitas kursinya, seatnya per studio itu di atas 300, itu baru ada Atmos itu. Terus rata-rata ya 200-an sekian lah, 300 itu baru ada. Terus satu outlet gini biasanya cuma satu studio. Gitu. Dan ini kalau kita berbicara 21 khususnya, itu ada yang mungkin di kota-kota yang besar ya, ada yang VVIP gitu ya. Ya, ada Premier namanya. Ya. Kalau Premier itu kursinya bisa di reclining kayak kita di pesawat bisnis eksekutif itu. Kemudian di situ kita kayak berasa di rumah gitu ya. Tiduran. Pesen makanan tinggal aja datang. Gitu. Nah, terus kemudian kayak private ini room, jadi cuman paling banyak 50, terus paling kecil di Premier itu 24 ada, yang paling kecil segitu. Jadi seatnya terbatas. Obrolan kita sebenarnya luar biasa seru ini, pemirsa Sobat Senari semuanya. Ini karena waktu beliau yang banyak, saya ini yang nyulik beliau saat ini. Mohon maaf. Mungkin untuk closing statement, ada sesuatu hal yang mungkin bisa disampaikan ke Sobat Senari berkaitan mungkin 21 atau perfilman. Monggo. Terima kasih. Terima kasih saya sampaikan kepada Pak David sebagai perwakilan dari Kelurahan Ringinanom 6 tahun
saya di sini nggak sedikit, banyak sekali support dari Bapak. Apapun Sama-sama. itu saya sampaikan banyak terima kasih karena saya singgah di Kota Kediri. Mungkin untuk aparatur pemerintah yang pertama kami dodok pintunya itu kelurahan, waktu itu jenengan, terus dibantu sama staf-stafnya dari Babin Katimas, Ya. yang waktu itu masih Pak Pak Rokim sampai sekarang. ya, Babinsa. kalau Babinsanya Pak Rokim, kalau itu Pak Katimas Yuri. Pak Yuri. Iya. Nah, dari beliau-beliau kami belajar bahwasanya saudara itu bukan sekandung aja, Pak. Iya. Ternyata saudara ketemu besar itu ada. Oke. Terus persahabatan itu bukan cuman sekedar ternyata jarang ketemu, tapi kalau ketemu itu ngobrolnya juga asik. Iya. Terus kayak kita sudah lama Lama. kangen, nah, Iya. kayak gitu. Sudah lama kenal. Terus besar harapan saya sedikit sumbangsih kami untuk pemerintah setempat, baik itu ngasih hiburan, memberikan hiburan kepada masyarakat Ringinanom pada umumnya, bahwasanya kalau dulu kita ngomongin 21 harus ke kota besar, Ya. ternyata di Kelurahan Ringinanom sudah ada. Iya. Kelurahan loh Pak. Iya. Nah, terus kemudian kalau kita ngomongin kalau dulu 21 berarti mallnya besar, ternyata Ramayana Ringinanom Ya. ada kayak gitu. Terus kemudian untuk pemerintah Kediri kami juga sampaikan terima kasih support selama ini sehingga kami bisa menjalankan usaha secara lancar, kemudian bisa memberi sedikit banyak sumbangsih ke pemasukan pemerintah setempat Ya. di bidang mungkin dari kalau kami pajak, Pajak kemudian kami bisa merekrut karyawan dari putra-putri Kediri pada umumnya, sehingga paling enggak bisa membuka lapangan kerja. Terus selama ini juga alhamdulillah lancar, anak-anak bisa bekerja, kemudian bisa mengikuti job disk, terus bisa menjalankan tugas seperti sedia kala, memberikan servis, memberikan layanan yang terbaik buat customer pada umumnya, sehingga bisa memuaskan kepada customer. Terus terima kasih juga untuk aparat Polri, TNI yang selama ini juga nggak sedikit sudah bantu kami untuk menciptakan suasana yang kondusif sehingga customer itu nyaman nonton di tempat kami 21 Kediri. Itu sih besar harapan saya ini bisa langgeng, terus kemudian Kota Kediri sendiri makin maju, makin sukses, sehingga nanti nggak menutup kemungkinan kita bisa buka yang The Premier ataupun yang lebih besar lagi ada IMAX itu teaternya gede, layarnya full sampai bawah sampai atas, itu lebih besar lagi. Gitu ya. Itu terima kasih. Tapi tetap di bawah bendera 21. Ya. Oh, jadi keren. kalau untuk 21 sendiri ada Deluxe, kemudian ada IMAX, terus ada Premier. Ada Premier. Terus ada kalau di F&B-nya, kafenya ada Cafe Deluxe, ada Hello Sunday, kemudian ada Cafe Bob di bawah biasanya di dalam mall, kemudian ada The Premier itu ya ada restonya, banyak lah kalau di kita kayak gitu. Perlu dicoba itu, Sobat Senari. Mungkin kita biasanya taunya kalau deretan orang-orang terkaya yang menghandle perusahaan-perusahaan besar itu background-nya teknik. Beliau ini juga background-nya teknik. Kita taunya Jensen Huang, Bill Gates, kemudian Elon Musk. Ya, ini mungkin Elon Musk, salah satu Elon Musk-nya dari 21 ya. Dan ternyata dengan tangan dingin beliau, 21 khususnya Kota Kediri menjadi semakin lebar, semakin bagus, semakin maju. Dan mudah-mudahan ke depannya kami juga ikut mendoakan semakin sukses ke depannya Pak Sutardi dengan 21-nya. Terima kasih waktunya. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Makasih Pak David.